Baiklah, terima kasih. Untuk hari ini sebelum kita masuk ke materi, kamu melihat di kehadiran ada yang tidak masuk atau sakit. Ini kelas 10 ya, atau kelas 1 aliyah. Kelas 1 aliyah Putri. Afifah Nuriyah, Arina Manasikana, Dea Safitri, sakit, Dwi Rahayu, Hanifah, Kurnia Lestari, Indah Sasaul Hasanah, Ismiatul Khalifah. Oke. Ada surat izinnya enggak? Oh ya, semoga yang teman-teman kita sakit, semoga nanti diberikan kesembuhan, bisa masuk kembali. Amin. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang materi pada hari ini kita yaitu meyakini keautentikan Al-Quran. Jadi autentik, apa yang dinamakan autentik? Apa itu autentik? Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Quran adalah kitabullah. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah. Kalam berarti firman. Firman berarti yang disampaikan, yang menyampaikan adalah Allah melalui malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah. Jadi menyampaikannya melalui malaikat Jibril. Nah, di sini yang pertama yaitu menghayati kota Al-Quran, kemudian di situ ada makna. Apa itu makna autentik? Yang dinamakan autentik adalah Al-Quran itu terjaga sepanjang zaman. Nah, di situ ada Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai kitab suci yang terakhir. Jadi Al-Quran akan senantiasa terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Nah, seperti yang terdapat dalam ayat yaitu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Allah yang menurunkan dan Allah juga yang memeliharanya. Dari makna autentik tersebut. Nah, di situ kita sampai semuanya murid-murid bisa mempelajarinya, menjaganya, menghafalkannya, mengkontekstualisasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Misalnya dalam kita berhubungan sosial, kita mencerminkan atau kita sudah tahu tentang apa itu yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian apa maknanya. Nah, di situ autentik tersebut didefinisikan. Jadi kitab yang terakhir. Nah, di sini Bapak meminta tolong dari kalian untuk membaca ayat ini, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr. Nah, ini kepada saudari Suci. Nah, kelihatan ya. Nah, coba yang dibaca.
Tadi teman kalian sudah menyampaikan atau membacakan ayat tersebut. Apa yang ada dalam kandungan ayat tersebut atau makna dari keautentikan? Dari ayat mana kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu adalah dinamakan di sini autentik atau murni? Nah, di sini sudah jelas bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan pasti kami pula lah yang memeliharanya, dipelihara. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya Al-Quran merupakan kitabullah. Nah, kenapa Al-Quran itu dinamakan kitabullah? Nah, mungkin ada yang tahu kenapa Al-Quran itu dinamakan kitabullah? Nah, coba Selviana, coba. Karena merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu dinamakan Al-Qur'an merupakan kitabullah. Jadi diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kitabullah berarti kitabnya Allah. Firman gitu. Dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Tujuannya apa? Agar mendapatkan kebahagiaan. Nah, bahagia di situ. Di dunia dan di akhirat. Nah, pasti semuanya kita menginginkan kebahagiaan, bahagia di dunia. Apa bahagia di dunia itu? Apakah harus hartanya melimpah? Mobilnya di rumah ada 10, kebun sawitnya ratusan hektar, ya kan? Apakah itu dinamakan bahagia? Gimana? Tidak. Bahagia itu ukurannya adalah kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Jadi punya nikmat uang 1 miliar misalnya, ya disyukuri. Biasanya punya uang 1 miliar masih kepingin 5 miliar, dan akhirnya nanti korupsi. Nah, itu namanya yang tidak bersyukur. Bersyukur itu kuncinya melihat ke bawah. Kuncinya kita lihat bawah kita. Oh, kita punya mobil, masih ada yang punya motor. Kita punya motor, masih ada yang punya sepeda. Ya, itu bersyukur. Kita harus bersyukur. Sebanyak apapun hartanya, kalau kita tidak bersyukur, kita akan kurang terus. Manusia itu adalah lebih dekat dengan sifat kurang. Nah, punya harta segini masih kurang karena dia tidak bersyukur, masih ingin mencari lagi. Situ. Kemudian selanjutnya, selain autentikan Al-Quran itu, Al-Quran adalah bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu yang pertama adalah Al-Quran menantang orang Arab untuk membuat yang sama seperti Al-Quran. Nah itu, jadi Al-Quran merasa tertantang. Katanya Al-Quran itu mungkin cuma rekayasa orang, rekayasa Nabi, Rasul. Nah itu akhirnya dalam pengertian Al-Quran itu adalah kalamullah adalah Al-Quran itu redaksinya itu tidak ada yang bisa membuat. Nah, seperti yang kedua, tidak ada satupun ahli tafsir yang mampu membuat ayat yang lebih hebat dari Al-Quran. Itu. Kemudian yang ketiga, gaya pengungkapan Al-Quran memiliki gaya yang sama indah. Jadi dari awal sampai terakhir. Nah itu gaya bahasanya indah terus.
dan nanti berbeda. Di tengah-tengah mungkin bosen berbeda kalau manusia itu. Kayak sampai menciptakan barang, mungkin waktu itu pas lagi semangatnya bagus, pas ada masalah, jadi kualitas barangnya tidak bagus. Ya, kemudian dari gaya pengungkapan Al-Quran memiliki gaya yang sama indah dari pertama sampai terakhir. Nah, itu sama indahnya. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan, kita punya kemauan, nah, kalau tidak di dalam itu kan pasti ada titik jenuhnya. Nah, sampai membuat puisi di saat sampai semuanya mendapatkan masalah atau dalam keadaan bahagia atau bersedih, pasti biasanya hasilnya lebih bagus ketika dalam keadaan sedih. Kalau puisinya tentang atau syair-syairnya tentang kesedihan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran itu murni. Nah, murni firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi murni, namanya kalam Allah itu buktinya di situ adalah murni dari Allah. Jadi redaksinya Allah yang membuat. Malaikat tidak akan bantu karena levelnya di sini firman. Nah, firman di situ jadi asli dari Allah. Tidak ada bantuan dari nabi atau mungkin malaikat. Nah, itu. Selanjutnya di sini dari keautentikan Al-Quran. Nah, yang sebelumnya kan ada bukti Al-Quran adalah kalamullah. Berikutnya adalah keistimewaan. Jadi dalam autentik itu ada nilai istimewanya apa tersebut. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Itu istimewanya. Yang terakhir dan tidak ada kitab lagi setelah Al-Quran. Jadi tidak ada kitab lagi setelah Al-Quran. Yang kedua, penyempurna dari kitab sebelumnya. Jadi Zabur, Injil, Taurat. Yang di situ di dalam Injil ada perintah tentang ini, di Zabur ada perintah tentang ini, di Taurat ada perintah tentang ini. Yang tidak ada perintah di kitab itu disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, yaitu yang ketiga, Al-Quran menjadi penjelas seluruh aspek kehidupan. Itu dari keistimewaan kalam Al-Quran tersebut, dari keautentikan Al-Quran tersebut, jadi ada menjadi penjelas seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini dari keautentikan tersebut, Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran itu adalah murni redaksi dari Allah tanpa ada keterkaitan malaikat ataupun rasul. Itu adalah yang terakhir dalam keistimewaan Quran ini, yaitu menjadi penjelas. Yang tidak jelas di kitab sebelumnya mungkin ada tidak dalam keterangannya, nah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian dari keistimewaan Al-Quran itu, yaitu Al-Quran mempunyai keunikan, baik dari kemujizatannya, dari redaksi ayatnya atau bahasanya, gaya bahasanya, ataupun yang lain-lainnya. Nah, kemudian dari hal ini semuanya, dari materi keautentikan Al-Quran ini, mungkin ada keterkaitan. Bagaimana kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Coba, mungkin ada yang bisa mengaitkan bagaimana cara menjaga Al-Quran ini supaya terjaga. Apa yang harus kita lakukan? Nah,
Mungkin ada? Dengan Menghafal, Pak. Nah, dan juga bisa membacanya juga, Pak. selain itu Menjaganya, Pak. menjaganya dengan menghafal, dengan membacanya, kita kontekskan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, Pak. Karena Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah, berarti bisa berupa fi'liyah, qauliyah, ataupun takririyah. Fi'liyah berarti yang dilakukan Rasulullah. Qauliyah berarti yang diucapkan. Rasulullah. Jadi apa itu adalah udah. Mungkin ini Bapak akan mencoba untuk melihat bagaimana kalian semuanya menguasai atau mungkin sedikit tahu lah tentang itu. Nah, di sini dalam kegiatan ini, mungkin tadi udah ada pertanyaan, mungkin kan ada penjelas, ada yang sudah jelas. Nah, sini kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ini Bapak yang akan bertanya, ya, tentang keautentikan Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran. Nah, coba mau melihat nih. Nah, siapa yang bisa? Siapa? Pertanyaan, sebutkan keistimewaan dari Al-Quran. Saya, Pak. Ya. Jadi keistimewaan Al-Quran itu yaitu Al-Quran kitab suci yang terakhir. Ya. Terus? Di situ Al-Quran juga penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ada lagi? Satu lagi, 3 lah minimal. Terus Al-Quran itu menjadi penjelas seluruh aspek kehidupan, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi tadi teman-teman atau siswi sudah menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan yang Bapak berikan dari keistimewaan. Apa saja itu dari keistimewaan Al-Quran? Yang pertama yaitu Al-Quran kitab suci yang terakhir. Jadi setelah Al-Quran tidak ada kitab lagi. Tidak ada nanti muncul kitab ini, tidak ada. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Kemudian tadi yang kedua menyempurna dari kitab sebelumnya. Yang paling sempurna, yang menyempurnakan dari kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penjelas dari seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek apa itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ada semuanya dalam Al-Quran. Nah itu ya, mungkin pembelajaran pada siang hari ini, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Besok kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang sama. Nah, jadi sebelum kita tutup, Bapak minta pada ketua kelas untuk menutupnya dengan doa supaya kita semuanya selamat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, kita belajar pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu, sehat, kemudian ya sampai sekarang ini dalam keadaan pandemi. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan. 4M ya, itu harus dilaksanakan. Menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum beraktivitas dan sebagainya. Jadi kita sama-sama akhiri dengan pembelajaran pada siang hari dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.